Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, karunia-Nya dan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, dan iman, nikmat kita diberikan kesehatan serta umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah di sisa umur kita yang kita tidak tahu akhirnya kapan. Semoga saja ibadah-ibadah kita dari pekan yang lalu, ahad yang lalu sampai hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian seperti biasa, kajian ahad subuh. Namun pada ahad pagi ini ada 3 acara. Yang pertama kajian subuh, yang kedua akan ada laporan pertanggungjawaban dari panitia Idul Fitri panitia Ramadan, dan juga ada penyerahan SK untuk panitia Idul Adha. Dari rangkaian ini insya Allah nanti Pak Ustadz Yusuf nanti dalam penyampaian materinya mungkin tidak akan sampai seperti biasanya karena ada 2 acara tersebut. Untuk itu mari saja kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pada Pak Yusuf, yang persilakan Pak Yusuf. Ya, makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, yang saya hormati para sesepuh, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini kita kembali dikaruniai nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kajian subuh di ahad pagi di masjid kita yang dirahmati Allah. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang istiqomah dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mungkin akan membaca beberapa hadis saja karena waktu kita hari ini
Seperti disampaikan oleh Pak Dedi tadi, ada LPJ dari Kepanitiaan Ramadan 1446 Hijriah, juga nanti mungkin ada sedikit pembacaan SK ya dari untuk Kepanitiaan Idul Adha 1446 Hijriah. Alhamdulillah Kepanitiaan Idul Adha juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat awal sebelum SK-nya dibacakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan diri. Masuk kita kepada bab yang ke-20 dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Sikap duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun qurfasa ya, wa huwa qa'idun qa'idul qurfasa. Jadi sebuah kabilah, ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Humaid dari Affan bin Muslim dari Abdullah bin Hasan, kemudian yang bersumber dari kabilah binti Makhramah. Jadi kabilah binti Makhramah ini nama seorang sahabiyah, sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabilah mengatakan bahwa ia melihat Rasulullah SAW di masjid sedang duduk dengan duduk namanya qurfasa. Ya. Kabilah berkata bahwa manakala aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk dengan khusyuk, maka aku pun dibawa oleh perasaan takjub dan karena kewibawaan Rasulullah SAW. Jadi kalau yang disebut dengan duduk qurfasa itu, dua paha ini menempel di perut, kemudian dua tangan kita memeluk kaki. Jadi kalau saya contohkan, kita biasa sih duduk ini, cuma kadang-kadang di beberapa daerah itu dianggap tidak sopan ya, padahal itu adalah cara duduk Nabi. Jadi Nabi itu duduk begini Pak di masjid, sambil dia rapatkan terus. Ini namanya qurfasa ya. Cara duduk Rasulullah SAW dengan memeluk kedua lututnya. Nah, sahabiah ini melihat Nabi duduk begitu, tapi Nabi itu duduk begitu tidak dalam kondisi malas. Kalau dulu saya suka duduk begitu di kampung, kata kakek jangan duduk kayak begitu, kayak orang kalah judi katanya. Ya. Nah ternyata itu salah satu bentuk cara duduk Rasulullah SAW ketika beliau sedang bersantai di masjid atau sedang berzikir santai. Dia duduk seperti begitu. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi. Mereka menerima dari Sufyan As-Sauri, dari Zuhri, dari Abban bin Tamim yang bersumber dari pamannya. Annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalifan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Sesungguhnya pamannya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring telentang di masjid, baring telentang ya, terbahan lah kalau kita mungkin bilangnya. Dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki yang lain. Di Rasulullah baring, nah kakinya ini ditumpangkan pada kaki yang lain. Kaki yang mana yang atas? Kaki kanannya Nabi begini, kaki kirinya yang di atas. Atau di hadis yang lain, kaki kanan Nabi lurus, kaki kirinya bengkok ke atas. Jadi kalau saya contohkan gini Pak, ini baring ya Pak, saya nggak usah baring lah, kakinya aja. Ini kaki, ini diangkat. Jadi tidur sambil kaki kirinya diangkat. Jadi seakan-akan tetap menoleh ke kanan. Yang kedua, muttaqian rijlaihi. Jadi ini kaki kirinya di atas kaki kanan beliau. Ini untuk menggantikan posisi seperti ini. Jadi beliau tidur, ini kakinya diangkat. Tapi kalau beliau duduk, ini dua-duanya ditarik. Mohon maaf Pak, agak susah meluknya, kayak perutnya kayak tambah buncit ini. Ya, itu cara
cara terlentangnya Nabi ketika beliau dalam masjid. Jadi bukan berarti nggak boleh baring dalam masjid, boleh aja. Yang penting jangan bikin rusuh Pak tidurnya. Jadi maka ketika Rasulullah dalam masjid, beliau kadang berbaring. Kalau beliau dalam kondisi mungkin lelah, beliau berbaring. Tapi satu hal yang disampaikan oleh beberapa sahabat, bahwa ketika Nabi sedang berbaring atau sedang duduk santai, lisannya itu nggak pernah berhenti bergerak, bibirnya. Artinya Nabi tetap dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dari Salamah bin Sahib, diriwayatkan oleh Salamah bin Sahib dari Abdullah bin Ibrahim al-Madini, dari Ishaq bin Muhammad al-Ansari, dari bapaknya yang bersumber dari kakeknya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Jadi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah SAW duduk di masjid, maka ia duduk secara ittiba dengan kedua tangannya. Ini beda lagi. Ittiba itu adalah tetap duduknya kurfasa, kayak tadi ya Pak, kurfasa begini ya, tapi punggung Nabi bersandar ke dinding. Nah, kayak Pak Haji Krishna itu sandar, tapi duduknya begini. Nah itu contohnya seperti itu, dilipat, diikat kakinya Pak Haji, betisnya. Ya. Kalau Nabi nggak ketemu dinding, apa yang dilakukan Rasulullah? Serbannya ditaruh di belakang punggungnya, diikat ke sini Pak, diikat di sini, baru beliau ini. Itu kurfasa. Kalau dia tidak bersandar disebut dengan kurfasa. Kalau dia bersandar dengan posisi kurfasa itu disebut dengan ittiba. Ya, ittiba. Cara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berada di dalam masjid. Ada beberapa posisi cara duduk Rasulullah SAW, termasuk ketika makan. Ketika makan Rasulullah itu adalah kaki kirinya itu menjadi tempat duduk, telapak kaki kiri itu menjadi tempat duduk, kaki kanannya diangkat Pak. Turun lagi ya. Jadi gini Pak, ini cara makannya Nabi. Cuma kata Nabi, jangan bertelekan dengan tangan kiri. Jadi kalau Nabi makan, itu Nabi itu nggak begini Pak, tapi beliau begini. Jadi tangannya nggak diturunkan. Bahkan sebagian ulama memakruhkan orang makan dengan bersandar dengan tangan kiri. Ada yang bersandarnya begini, mungkin karena terlalu gemuk ya Pak. Jadi Rasulullah makan seperti ini. Ini cara duduk makannya Rasulullah SAW. Jadi berbagai bentuk cara duduk yang diajarkan Nabi, sebenarnya kalau sebagian medis sudah menemukan bahwa itu ada manfaatnya, mungkin bisa dibaca nanti oleh para jemaah sekalian, termasuk duduk dalam sholat. Ketika duduk di rakaat kedua, ya, ketika kita sholat zuhur, asar, maghrib atau isya, itu kan ada duduk iftirash namanya ya. Nah itu juga sunnah, duduk iftirash itu. Ini iftirash Pak. Jadi kalau Nabi tidak melakukan duduk seperti tadi, beliau istirahat. Nah di rakaat terakhir ketika kita sholat, itu namanya duduk tawarruk. Kaki kiri kita masuk ke sela kaki kanan, ini tawarruk nih. Ini cara-cara duduknya Nabi. Atau kalau ini tidak bisa dilakukan, ada para jamaah yang mungkin kesulitan dalam sholat, nanti mungkin dijelaskan sama guru kita Ustaz Kamil untuk kaidah fikihnya, bahwa ketika ada orang yang sudah tidak bisa iftirash, tidak bisa tawarruk, maka dia bersila saja sholatnya daripada dipaksakan. Karena saya suka melihat ada jamaah ketika sholat rakaat terakhir itu terlalu dipaksakan tawarruknya, jadi sudah sampai nungging begini Pak. Gak usah, kalau itu kemudian mengganggu shaf atau mengganggu orang-orang di sekitar kita, duduknya iftirash saja seperti ini di rakaat terakhir, kalau itu memang membuat kondisi kita tidak nyaman dalam sholat ya. Kemudian yang terakhir, bahwa Nabi juga ketika
buang air kecil itu juga punya cara duduk beliau. Kalau tadi makannya seperti ini, posisi saat buang air kecil juga hampir sama, hanya saja yang kaki kiri ini diangkat tumitnya begini Pak. Jadi ini diangkat, ini berdiri, bukan rapat begini karena pasti najis. Ini diangkat seperti ini, kemudian ini beliau buang air kecilnya seperti ini Rasulullah, dan badannya agak ditundukkan di bawah supaya aliran air kencingnya itu air apanya bisa terbuang dengan baik. Kalau dirasa masih ada yang tersisa, itu bisa dibalik Pak, kaki kanan di atas kemudian ke kiri, tapi yang paling diutamakan itu adalah yang pertama tadi. Nah, ini cara buang air kecilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana kepribadian Nabi, maka kita akan menemukan bahwa banyak hal-hal yang kita tidak ketahui selama ini tentang beliau, cara beliau cara beliau ketika duduk atau sedang beraktivitas. Satu lagi, ini masih ada waktu 5 menit ya. Tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk itu pasti dia menggunakan sandaran biasanya. Ada sandaran yang digunakan Rasulullah SAW. Aku pernah melihat Rasulullah SAW duduk bersandarkan pada sebuah bantal di sebelah kirinya. Makanya Bapak Ibu kalau melihat ruang tamunya orang-orang Arab itu Pak, itu sandarannya itu enggak paten kayak kita. Sandarannya itu bisa dipindah-pindah. Nah, biasanya mereka selalu meletakkan sandaran itu di sebelah kiri, maka dia bersandarnya seperti ini. Atau kalau dia lelah sebelah kiri, dia pindah ke sebelah kanan. Itu bantalnya itu bisa dipindah-pindah. Kalau kita kan sudah paten semua Pak, pegangannya sudah paten semua. Tapi ini nggak mesti juga, wah harus begitu loh di rumah saya. Kalau Bapak mau seperti itu silahkan, nggak apa-apa. Artinya ini kita hanya Imam At-Tirmidzi ini hanya menyampaikan kepada kita bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika sedang duduk. Aku melihat Rasulullah SAW duduk bertelekan pada sebuah bantal. Ini hadis dari Jabir bin Samurah. Kemudian ada satu hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa qala Rasulullah SAW, la akulu muttakian. Ini dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa aku mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah SAW, la akul muttakian. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, aku tidak makan sambil bersandar. Jadi Nabi itu makannya nggak begini Pak, nggak sambil nyandar. Kalau sebagian ulama mengatakan orang yang makan sambil nyandar itu menunjukkan karakternya orang yang sombong. Jadi beliau tetap menegakkan badannya pada saat posisi beliau sedang makan. Jadi beliau tidak bersandar ke kiri, tidak bersandar ke kanan, karena sebagian ulama memperdebatkan itu. Sandar yang nggak boleh sebelah kiri, sandar yang nggak boleh sebelah kanan. Tapi sebagian jumhur ulama mengatakan bahwa yang tidak dibolehkan adalah bersandar. Apapun itu, mau bersandar ke sebelah kiri, mau bersandar ke sebelah kanan, atau punggungnya yang bersandar, itu tidak dimakruhkan makan dalam kondisi bersandar. Jadi kalau kita mau makan ya tetap badan kita ditegakkan, atau posisi kita duduk seperti dengan cara makannya Rasulullah SAW tadi. Kenapa itu kemudian juga digunakan Rasulullah pada saat makan? Karena untuk mempersempit ruang supaya orang-orang lain bisa merapat makannya. Karena kalau kita lihat pola cara makannya orang-orang di Timur Tengah itu biasanya mereka satu nampan bareng-bareng. Nah mereka kasih posisi biar semuanya bisa duduk. Kalau kita kan enggak Pak, paling lebar kita ambil supaya orang nggak ada yang bantuin makan depan kita kan. Kalau mereka enggak, dibuat sempit supaya yang lain bisa duduk juga makan bersama mereka. Nah ini beberapa cara duduk Rasulullah SAW, dan Rasulullah memang ketika beliau duduk suka bersandar dengan sesuatu. Biasanya beliau menyiapkan bantal untuk digunakan untuk bersandar. Saya pikir itu saja Bapak Ibu, karena masih ada beberapa acara yang akan kita laksanakan ya. Mudah-mudahan
beberapa hadis ini kemudian memberitahu kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa mungkin ada beberapa sunnah yang kita bisa laksanakan setiap hari, khususnya ketika kita beraktivitas makan misalnya atau duduk, atau mungkin juga dalam kondisi di toilet sedang buang air kecil ya. Tapi itu tadi duduknya buang air kecil Pak, bukan air besar ya Pak, beda itu ya. Jangan sampai bawa praktekan duduknya pakai buang air besar kayak begitu, jangan salahin saya Pak kalau buang air besarnya salah-salahan gitu ya. Itu buat air kecil aja ya. Syafi'i ya, ada beliau ternyata di sini. Oh, ya. Ustaz, tolong minta kalau makan tadi kakinya tolong Mas. Oh, dicontohin Pak Haji. Tapi jangan di-upload ya Pak Haji. Enggak, saya perlu juga. Ini Pak Haji. Gitu. Ini duduk di belakang Pak Haji. Ini didudukin, ini Nabi makanya begini Pak. Katanya kalau sebagian yang saya baca menurut penelitian beberapa tulis bahwa ketika duduk seperti ini dia memperkecil lambung Pak, sehingga orang gampang kenyang. Kalau kita kan selebar-lebarnya lambung kita ya, makanya efeknya ya kayak saya Pak, makin gendut perutnya. Kalau makannya seperti ini, insya Allah lambungnya nggak terlalu besar, jadi isinya juga nggak terlalu banyak, gampang cepat kenyang. Ya. Daripada orang kemudian karena pengen kurus khusus jadi dipotong kan, mending kita duduknya kayak gini. Insya Allah lebih gampang kenyang dan makanya tidak terlalu berlebihan. Ya, saya pikir itu Pak Dedi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekalian, demikianlah beberapa contoh yang mau saya sampaikan, contoh dari Nabi, baik duduk ataupun berbaring ataupun saat kita buang air kecil. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tadi hadis-hadis yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Jamaah sekalian, mungkin kita menginjak langsung ke acara kedua, yaitu laporan pertanggungjawaban dari panitia Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh ketua langsung. Lanjut, monggo, silakan Pak. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini ya. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Ikhlas, yang saya hormati juga para alim ulama, para tokoh masyarakat dan jamaah salat subuh Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah SWT. Izinkan saya melaporkan kegiatan atau hasil kegiatan dari Panitia Ramadan tahun 1446 Hijriah. Sebelum saya membacakan, mungkin saya bisa didampingi Pak Taufik. Siapa tahu nanti ada yang bertanya bisa menjawab. Ya, saya bacakan khususnya untuk laporan keuangan Panitia Ramadan 1446 Hijriah. Yang pertama, saldo awal dari DKM sebesar 13 juta rupiah. Kemudian penerimaan tromol salat taraweh sebesar 21.914.000 rupiah. Kemudian penerimaan proposal dari Majelis Taklim di lingkungan RT RW 19 dan RW 11 sebesar 123.035.800 rupiah. Kemudian penerimaan tromol sholat id
sebesar Rp15.500.000. Kemudian penerimaan zakat secara keseluruhan, di sini ada zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan lain-lain, itu sebesar Rp134.179.000. Kemudian penerimaan lain-lain di sini adalah kelebihan anggaran ya, rata-rata itu yang dikembalikan ke panitia sebesar Rp21.002.000. Total pemasukan atau penerimaan sebesar berapa nih Pak? 328.702 rupiah. Kemudian pengeluaran dari sebelum Ramadan hingga Idul Fitri untuk sarana dan perlengkapan Ramadan sebesar 63.000. Kemudian biaya operasional kegiatan, ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya, nggak saya bacakan satu persatu. Dari awal sebelum puasa hingga Idul Fitri, di sini ada kerja bakti, kemudian seterusnya ada pesantren kilat, ada seterusnya sampai dengan biaya pemeliharaan perangkat masjid itu sebesar berapa nih Pak? 115.175.000 rupiah. Kemudian santunan yatim, duafa dan sembako sebesar 48 juta rupiah. Kemudian untuk apa nih Pak? Penyaluran panitia zakat itu sebesar 194.273 rupiah. Kemudian pengembalian uang DKM yang waktu itu dikasih dana awal sebesar 13 juta rupiah, sehingga total pengeluaran sebesar 279.412.700 rupiah. Saldo sebesar 49.289.900 rupiah. Demikian laporan keuangan yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas atas partisipasi dan pemberian amanah kepada kami. Khususnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada DKM atas kepercayaan atau amanah yang diberikan kepada kami, yaitu tahun ini adalah RT 6 dan RT 7. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya, atas kerja ikhlasnya dan kesabarannya dalam melayani umat atau melayani jamaah Masjid Al-Ikhlas dan sekitarnya, sehingga semua ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan yang berarti. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sekalian diserahkan Ya. secara simbolis pada Berdiri apa? Oh ya, cuma mau Biar bubarkan. silakan. Perbandingan mungkin ada laporan tahun yang dulu gitu kan, pendapatan pegawai atau juga mungkin pendapatan ya lainnya, mungkin zakat atau apa gitu kan, menjadi evaluasi dari panitia gitu. Perbandingannya itu apakah pendapatan itu stabil ataukah ya fluktuatif gitu, naik atau turun gitu, itu ada gitu. Apa harusnya itu pendapatan Tahun lalu naik turun? Saya nggak tahu. mungkin dalam hal ini mungkin panitia belum menyiapkan Pak Ustaz, belum menyiapkan untuk hal itu untuk evaluasinya mengenai ada kasus DKM itu kan penjajaran ini kan panitia kayak gitu.
Ada ingat berarti yang lalu, tahun yang lalu nggak ingat. Jadi terima kasih kepada Ustaz Kamil yang mengingatkan. Jadi ada 3 hal yang penting dalam sebuah laporan. Jadi mau menjadi kebiasaan mudah-mudahan kalau terbelah di saat ini. Tapi tahun lalu sudah saya ingatkan dan terulang kembali. Yang pertama itu adalah kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan. Keuangan itu belakangan. Yang kedua, kita melakukan evaluasi kendala-kendala, terutama berkaitan dengan cita-cita kita. Kita punya tema, kita punya janji, ya kan? Kalaupun terlaksana, kedepannya harus kira-kira bagaimana. Kalau kurang terlaksana, kira-kira kendalanya apa? Bukan buat ini, tapi buat bekal bagi penelitian yang berikutnya. Yang ketiga baru kemudian masalah keuangan, komparasi bagaimana tahun lalu, bagaimana tahun ini, dan apa syaratnya untuk tahun yang akan datang. Saya kira itu mungkin kalau belum disiapkan dicatat saja supaya menjadi bekal, bukan sekedar ekonomi seremoni seperti ini. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Ada yang perlu sampaikan? Saya nggak bisa Kalau berkomunikasi. Terima kasih. Sama yang dikit ya. Sama yang dikit ya. Oh, nggak tapi ada. Enggak dijawab sekarang. Jawab aja nggak apa. Baik Pak, nanti saran-sarannya akan kami tampung dan evaluasi apa itu kegiatan-kegiatan apa saja yang telah kita laksanakan dan evaluasinya, termasuk nanti saran-saran bagi panitia tahun depan. Saya akan siapkan. Terima kasih. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan dari usulan Pak Haji Krisna dan Ustaz Kamil. Ada beberapa hal yang saya evaluasi untuk disarankan kepada panitia ini yang akan menjadikan pertimbangan panitia tahun depan. Yang pertama, Bapak Ketua, saya melihat di masalah takjil. Masalah takjil ini tahun kemarin itu kan ada donatur. Jadi selama perjalanan atau pelaksanaan takjil tidak ada masalah. Tapi tahun ini donatur itu minim lah ya, minim walaupun ada. Akhirnya di pertengahan perjalanan takjil itu panitia takjil ini berinisiatif dengan, kalau saya lihat Pak Amin, Pak Yadi itu berinisiatif untuk mengubah jumlah yang dikenakan tiap-tiap stadium. Ini juga jadi pertimbangan Bapak Ketua Panitia untuk menjadi catatan panitia tahun berikutnya. Apakah dengan jumlah yang sudah ada itu sudah mencukupi untuk pembukaan takjil setiap hari? Ini itu pertimbangan Pak ya, ini untuk dievaluasi. Kemudian yang kedua dalam pelaksanaan keamanan dari mulai Ramadan sampai Idul Fitri. Kebetulan kita punya koordinator keamanan Bapak Jonathan di Lingkungan RW. Ini mohon mungkin Pak Ketua di awal Ramadan maksudnya. Bukan Pak Ketua ini maksudnya dari kepanitiaan untuk dicatat gitu ya, sebagai catatan untuk panitia selanjutnya. Keamanan di lingkungan dengan keamanan untuk Ramadan sampai Idul Fitri, jangan sampai tumpang tindih petugasnya. Sehingga kemarin catatan kepada kami yang PIC Idul Fitri itu ada keamanan-keamanan yang
terlupakan, bukan tidak terbayar, tapi terlupakan ditunaikan ujurnya. Ya. Nah ini di awal Bapak Ketua Panitia, karena memang keamanan ini penting sekali Bapak, dari awal Ramadan sampai Idul Fitri yang keamanan untuk pakri dan macam-macam ini dikoordinasi dengan baik oleh keamanan lingkungan, dalam hal ini mungkin koordinator Pak Jonathan, dari mulai beban biaya personil yang diturunkan untuk keamanan ini harus final, harus jelas, jangan sampai ada yang terlupakan. Ya, terus itu mungkin barangkali yang satu lagi saya lupa Pak, mungkin barang itu dulu dua yang sebagai masukan ketika saya aktif di kepanitiaan. Dikurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jakarta, ini dari keamanan. Baik, mungkin tadi beberapa Sebenarnya sebagian sudah tercatat dari laporan laporan lengkapnya ada. Tapi kira-kira waktunya terbatas, atau pada semua. bisa menjadikan catatan-catatan sendiri di dalam laporannya, Pak. Ya. Baik, mungkin ada lagi, kalau ada lagi juga bisa disampaikan dalam laporannya, sehingga bisa menjadi bahan untuk kepanitiaan yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan ini. Ini Pak, gitu Pak ya? Ya. Baik, karena sekarang saat ini memang dari panitia mungkin belum dicatat aja mungkin Pak ya? Ya. Belum catat ya? Jadi tadi beberapa masukannya sudah bisa di Mungkin dari panitia yang lain ada. siap ya. Nah, kita ada bisa lagi? Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas saran dan masukannya. Sebenarnya sebagian sudah tercatat di dalam laporan kami, namun demikian kalau masih ada hal yang perlu disampaikan, mohon nanti menghubungi kami sehingga kami bisa melengkapi laporannya. Tadi mau saya bacakan pokok-pokoknya saja karena saya pikir waktunya terbatas, namun lengkapnya ada di sini nanti. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ingin membaca bisa kami share. Tapi nanti mungkin kalau ada tambahan-tambahan, monggo dipersilahkan menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa melengkapi. Mungkin di situ ada kekurangan atau perlu perbaikan atau perlu peningkatan. Demikian, mungkin ada lagi Pak Taufik. Ya, silakan, ada yang nanya lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ketua atas laporannya dan masukan para tokoh, Pak Haji Krisna, Ustaz Adil, Sultan. Jadi secara keseluruhan saya mengapresiasi ya dari kerja-kerja kepanitiaan. Alhamdulillah kegiatan Ramadan pada tahun ini subhanallah ya, dari setiap pelaksana tugas daripada sesi-sesi yang ada, saya melihat mereka melaksanakannya secara maksimal ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal soleh buat teman-teman semuanya. Paling yang menjadi harapan tahun yang akan datang itu masalah pendingin udara ruangan ya. Jadi kalau misalnya tahun ini pada Idul Adha ini kita mengagendakan secara bersama-sama tentang pendingin udara ruangan secara keseluruhan, baik di ibu-ibu maupun di bapak-bapak.
Mudah-mudahan tahun depan sudah semuanya tidak perlu perebutan kapling di bawah AC ya, tapi dimanapun kita duduk semuanya dingin ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan juga masjid ini menjadi salah satu pilihan di dalam melaksanakan iktikaf para jamaah. Tidak perlu keluar-keluar seperti ke NRBJ, pergi ke Al-Azhar. Ini sudah sangat nyaman, baik dari sisi fasilitas ruangan, kemudian sahur. Kalau sahur di sini tidak dipungut biaya ya? Pungut biaya nggak di sini? Tidak ya. Kalau di luar negeri pungut biaya Pak. Berarti di sini lebih mantap. Menu-menu juga fresh luar biasa, sehingga banyak yang antara kita saya mau sahurnya di masjid aja, nggak mau di rumah. Nah, ini sudah luar biasa ya. Lalu kemudian pelaksanaan tadarus, Pak Haji Krisna mematroi kita semua, cuma hanya saja konsistensi daripada giliran nanti saling ini masih belum, jadi masih double L ya, dulu lagi ya. Untung ada grup taksi. Kalau nggak ada grup taksi, saya nggak bisa membayangkan itu tadarus bergiliran RT itu jalan apa enggak ya? Apa hanya satu orang atau dua orang? Nah ini luar biasa. Metodenya juga sudah alhamdulillah lebih baik. Tidak ada satu orang yang mendominasi sampai membaca 10 halaman sehingga yang emosi karena menunggu giliran. Semuanya mendapatkan jalan dan bacanya juga dibetulkan oleh Ustaz Maksud. Ini sebuah lompatan-lompatan kebaikan-kebaikan yang insya Allah. Saya mengapresiasi semuanya ini, tinggal kita jamaah itu mendukung. Saran-saran yang membangun, saran-saran yang positif tolong disampaikan kepada Ustaz Yusuf yang mengkoordinir menunjuk panitia agar supaya ini semuanya menjadi upaya kita untuk memperbaiki. Ya, jadi mungkin teman-teman yang dikritik jangan juga itu dianggap sebagai sebuah mendiskreditkan, lalu kemudian teman-teman yang memberikan saran atau evaluasi juga dimotivasi atas dasar perbaikan. Jadi sama-sama kita menjalani untuk kebaikan kita semua. Ini kita lakukan dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adem jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya atas saran dan masukannya. Tadi memang sudah bicara juga dengan Pak Ketua bahwa mungkin untuk laporan lengkapnya ada di dalam laporan keuangan yang sudah dibuat oleh panitia. Insya Allah sih seperti yang disampaikan oleh Sesukman bahwa untuk tahun ini Insya Allah kepanitiaan Ramadan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun saran dari guru kita, orang tua kita, Ustaz Kamil, nanti juga kita evaluasi kembali bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun pelaksanaan Idul Fitri kita dan Idul kita. Secara ini sih Insya Allah lebih baik. Jadi memang harus ada data konkret untuk menentukan itu. Juga nanti teknis pelaporan juga nanti kita akan usahakan dibagikan ya seperti yang disarankan orang tua kita tadi, Pak Haji Krisna. Kalau terkait yang disampaikan oleh Ustaz Lukman tadi tentang fasilitas, memang kita saat ini lebih fokus dulu untuk bagian ibu-ibu. Kenapa kemudian kemarin sebelum Ramadan kita menyelesaikan kapis belakang dan ditambahkan 2 AC ya, oleh 3 ya. AC ada yang 2 PK, 1 PK-nya ada 2.
karena memang selama ini yang sering mengeluhkan panas itu ibu. Dulu kita sudah tahun kemarin sudah buat ruangan di atas untuk memfasilitasi ibu yang mau iktikaf. Makanya saya lihat setelah di belakang sudah ada AC, di atas malah sepi. So, berarti lebih nyaman di bawah kayaknya ibu ya. Malas naik. Tapi anak-anak kita dipakai, jadi anak putri ya seperti iktikaf itu mereka di atas Pak. Nah ini kemarin juga mungkin jadi pertimbangan kita ke depannya. Kita terkadang melupakan anak-anak kita yang di atas. Sehingga saya ada orang tua anak-anak yang juga sempat menyampaikan, Ustaz, anak saya kok nggak ikut makan sahur. Nah kita kelupaan Pak yang di atas nih. Jadi mereka pulang sementara orang-orang sedang sedang makan sahur. Padahal sebenarnya cukup kalau mereka juga. Insya Allah terkait saya menyambung dengan apa yang disebutkan Sultan tadi. Memang teman-teman pengurus sudah menyiapkan satu proposal untuk kemudian memperbaiki beberapa sarana masjid kita. Sekarang semua tertutup, Pak. Sudah ada partisi semua. Maka target kita ke depannya ini sudah dibuat oleh tim Sarpras Pak Jonathan dan Pak Iwan. Ada rencana untuk persiapan. Jadi nanti ini kan sudah tertutup semua Pak. Jadi kita akan rencanakan ada 2 standing AC yang di PK. Satu di sini, saya nggak tahu yang satunya di mana. Di pojok sana kalau saya nggak salah. Jadi satu di sini, satu di sana. Jadi nanti pada saat sholat kita udah bisa tutup. Nah kemarin saya sempat diingatkan kami, kenapa ini ditutup? Saya juga nggak tahu saya. Contoh ditutup mungkin Pak Hasan karena pengen nggak terlalu banyak kotoran masuk sehingga itu ditutup. Tapi insya Allah itu nanti kalau mungkin sudah ada AC, posisinya nanti biar teman-teman Sarpras yang mengatur apakah nanti di sini, apakah di sana atau di sana. Kita akan pasang 2 standing AC yang kapasitasnya 5 PK. Dengan itu insya Allah sini ini sudah bisa tercukupi supaya suasana masjid kita lebih adem. Yang tadi kita harapkan ke depannya kalau kita adakan iktikaf, masjid kita insya Allah jauh lebih nyaman. Di sana tidak perlu AC lagi karena ada yang memposisikan diri persis di bawah AC biar dapatnya malamnya. Jadi dari kapling sendiri ya Pak, dengan bantal gitu ya, dia sudah digelar ya. Nah, kita nggak bisa ngambil kapling itu Pak, karena ditandai dengan tikar itu. Saya nggak mau dibikin orang karena udah seneng semua. Kapling dulu nah, kita nggak bisa kapling lagi. Saya biasa mau di sana, kapling saya juga diambil orang gitu. Jadi saya bingung Pak dulu ya udah. Kalau sudah ada AC semua, nggak ada yang kapling dan mau kapling semua biasa. Nah, ini nanti insya Allah. Kemudian memang nanti kita akan diskusikan juga dengan teman-teman di Marhesing ya, di ASMP ini sementara laporan awal aja bahwa kedepannya kita akan mempersiapkan AC tadi 2 PK ya. Kalau anggarannya sekitar 55 juta, juga ada rencana untuk pengecatan kubah masjid kita, kemudian pintu belakang juga kita mau rapikan karena itu kemarin loss kita pada saat perbaikan pintu-pintu, pintu pagar ya. Jadi itu insya Allah juga akan segera kita perbaiki. Nanti untuk real berapa keputusan keputusan akhir untuk anggarannya akan disampaikan kemudian. Bahwa kedepannya memang kita rencanakan setelah penelitian ini selesai, karena penelitian kemarin membutuhkan dana yang luar biasa, mengeluarkan proposal segala macam, dan insya Allah ini sudah disiapkan oleh teman-teman Sarpras. Mungkin ini sebagai tambahan, jadi insya Allah tahun depan mudah-mudahan ya kemungkinan bukan kami lagi yang jadi ketua DKM atau nanti bukan Pak Nur lagi yang jadi ketua panitia, tapi insya Allah sarana tahun depan akan kita usahakan akan jauh lebih baik dari tahun tahun ini. Tahun kemarin dan tahun sekarang insya Allah secara sarana prasarana insya Allah lebih baik tahun ini. Jadi nanti kalau 2 PK itu ada, kita sudah siapkan listrik kita sudah kalau masalah 17.000 atau 13.000. Itu sudah mencukupi untuk kita pasang standing AC yang kapasitas 5 PK, dan AC kita kalau ini dinyalakan semua, insya Allah tidak jatuh lagi. Saya pikir itu Pak dari saya sebagai tambahan ya. Baik, setelah memahami, silakan Pak Nur untuk menyerahkan tanggapannya pada mereka.
Ya, kami serahkan laporan LPG daripada kegiatan Ramadan 14 pada Kementerian. Alhamdulillah. Lanjutkan. Idul Adha. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Nur Hidayat dan Pak Taufik, Pak Adi dan seluruh teman-teman kepanitiaan yang terlibat di kepanitiaan Ramadan 1446 Hijriah, juga seluruh teman-teman yang sudah memakmurkan masjid kita ya, khususnya saya apresiasi banget ya kepada tim Tadarusan Pak Krisna, Pak Krisna, Pak Agus ya, Insya Allah istiqomah betul sudah 2 tahun pola kita luar biasa, dan tahun ini perkembangannya luar biasa. Ustaz Maksum ya dan mulai waktunya yang dalam kondisi yang Insya Allah untuk sehat selalu Ustaz ya, berkah ya. Insya Allah tahun ini juga saya lihat tadarusnya nambah nih, ada 3 kelas. Cuma saya nggak serem-serem juga di kelasnya. Apa mas? Tadi baru luar biasa ini memang menjahit tilawah dari Quran. Tapi ibu-ibu juga luar biasa, saya tahu, terima kasih ibu-ibu ya. Saya nggak nyangka kalau yang ngaji sampai 30 orang Pak, kalau subuh, masya Allah luar biasa ya. Khatam berapa kali Bu? 2 kali khatam, ibu-ibu 2 kali khatam, dan insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Anak-anak remaja kita juga partisipasinya luar biasa. Mereka semua ikut andil, tidak saja yang remaja, karena meskipun kemarin juga zakat kita banyak dibantu oleh anak remaja kita. Kedepannya insya Allah mereka akan lebih banyak berkiprah untuk kita yang istirahat. Mereka yang melaksanakan semuanya, kita sekarang menyiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih atas segala keikhlasannya yang sudah disampaikan atau laksanakan oleh teman-teman kita semua. Ini perbuatan sih. Lanjutkan lagi Pak Lukman. Lanjutkan ya, lanjutkan aja saya. Bagi saya Pak. Perhatian. Oh gitu kan. Ya baik Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nur ya. Contoh dengan kesibukan kerja beliau masih siap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua panitia. Pak Taufik juga masih aktif luar biasa, apalagi Mas Adi ya masih muda banget, itu luar biasa. Tim zakat juga ya, masya Allah sampai tengah malam nih. Terima kasih semuanya. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya atas keikhlasan dan semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kepanitiaan Ramadan 1446 Hijriah dibubarkan ya, dibubarkan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk kepanitiaan Idul Adha. Ini langsung saya bacakan aja ya Pak. Tapi ringkas saja karena panitianya ternyata udah rapat 2 kali Pak. Kemarin saya sempat tidak sengaja ikut bergabung teman-teman di RT 8 bersama dari Pak Jasman. Ternyata mereka sedang rapat juga untuk persiapan Idul Adha. Hari Jumat kemarin sore ya Pak, ada beberapa orang, saya lihat ada beberapa teman-teman yang duduk di sini untuk mempersiapkan juga untuk persiapan Idul Adha. Saya bacakan ringkas saja ya Pak, bahwa surat keputusan tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025 di Masjid Al-Ikhlas sudah ada betul menimbang bla 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 menetapkan dan segala memutuskan menetapkan satu untuk pelaksanaan kepanitiaan kegiatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025 adalah Majelis Taklim RT 8 RW 19 dan Majelis Taklim RT 9 RW 19. Selanjutnya akan segera mengundang rapat perdana seluruh Majelis Taklim wilayah RW 19, Salwa dan RW 11 Ciater untuk membentuk susunan formatur kepanitiaan kegiatan Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025 yang insya Allah sudah dilaksanakan Pak kemarin. Kemudian yang kedua,
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari tetap di luar dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang Selatan tanggal 17 April 2025 pengurus Dewan Perwakilan Masjid Al-Ikhlas berada betul. Insyaallah sudah mulai bisa melaksanakan ijazah ya Pak. Nanti saya serahkan kepada kepanitiaan Idul Adha untuk menetapkan siapa nanti akan jadi ketua, sekretaris dan bendahara. Insyaallah Allah mudahkan urusan kita semuanya. Kita ikhlaskan, kita wakafkan waktu kita, diri kita untuk kepentingan masjid dan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang lain Pak menambahkan dari saya, sudah cukup mungkin. Ini nanti juga akan saya serahkan kepada Yayasan Al-Ikhlas ya. Atau nanti kita beresin dulu ya Pak, selesaikan dulu, nanti kita serahkan kepada Pak Gatot dan Pak Sesufon dan Pak Hidayat. Dari saya mungkin ini Pak, mungkin sekali lagi terima kasih Pak Hidayat dan Pak Taufik serta teman-teman panitia Ramadan 14 Manusia. Juga terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman RT 8 R19, RT 9 R19 untuk menjadi panitia Idul Adha 14 Hijriah. Insyaallah seluruh jamaah teman-teman semua akan siap membantu mensukseskan kegiatan Idul Adha kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah rangkaian acara pada pagi hari ini telah selesai kita ikuti. Begitu, mari sama-sama kita tutup saja dengan kita bacakan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.